Kita membeli 20 barang, 20 piece barang. Dikalikan dengan ongkir yang 10.000, 20 kali 10 menjadi 200.000. Bayangkan aja ya, kita membeli barang dengan jumlah 20 dengan ongkos kirimnya 200.000. Kebayangkan? Lumayan banget dengan ongkos kirim 200.000 bisa kita membelikan bahkan bakso ya 10 porsi. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan yang sedang sakit, semoga cepat diberikan kesembuhan. Jumpa lagi di Saliha Channel, channel yang informatif dan inspiratif. Di masa pandemik seperti sekarang, kita memang harus banyak mengurangi aktivitas di luar rumah ya. Tapi ada satu aktivitas yang memang tidak bisa kita hilangkan, yaitu salah satunya adalah belanja bulanan. Emang sih membeli kebutuhan sehari-hari itu bisa dilakukan secara online ya. Dan banyak sekali toko online yang memberikan tawaran dengan tawaran diskon seperti itu ya. Tapi dengan kita berbelanja di toko online itu juga ada ongkos kirimnya loh ya. Ya anggap aja kita membeli satu barang dengan ongkos kirim, ongkir 10.000. 10.000. Nah kalau misalnya kita belanja bulanan, kita nggak mungkin kan namanya membeli hanya satu piece saja. Pasti lebih ya. Misalkan kita membeli 20 barang, 20 piece barang. Dikalikan dengan ongkir yang 10.000, 20 kali 10 menjadi 200.000. Bayangkan aja ya, kita membeli barang dengan jumlah 20 dengan ongkos kirimnya 200.000. Kebayangkan? Lumayan banget dengan ongkos kirim 200.000 bisa kita membelikan bahkan bakso ya 10 porsi. Wow. Sayang sekali seperti itu ya kalau misalkan kita bisa memanfaatkan ongkir itu dialokasikan untuk membelikan yang lain. Nah sekarang bagaimana nih supaya kamu bisa belanja bulanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tapi dengan tetap aman dan ekonomis. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tips belanja aman saat pandemik. Nah bisa kalian saksikan nanti bagaimana tips dan video-videonya yang akan ditampilkan. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe di channel ini ya. Oke, terima kasih. Ya, tips yang pertama, siapkan list apa aja barang yang akan kamu beli. Boleh kalian tulis di kertas atau bisa ketik di HP ya. Pokoknya bagaimana yang kamu merasa nyaman untuk dibawa, seperti itu ya. Oke, yang kedua, siapkan uang belanja kita sesuai dengan kebutuhan belanja yang sudah ada dalam list, dan jika diperlukan dilebihkan sedikit ya uangnya. Dan yang lebih praktis bisa kita siapkan kartu debit ya. Oke, yang ketiga, jangan lupa kalian siapkan atau sediakan tas belanja ya, karena di swalayan saat ini tas belanja tidak disediakan atau plastik itu tidak disediakan, tetapi kita bisa membawa tas belanja itu dari rumah. Ya, yang keempat, jangan lupa kalian atau kamu makan dulu sebelum berangkat. Karena ketika perut kosong, belum makan, itu akan mempengaruhi belanja kita yang berlebihan. Mau ngambil yang ini, mau ngambil yang itu, dan akhirnya semua yang kita ambil di luar budget keuangan kita. Oke, yang kelima, jangan lupa kamu berdoa atau berniat untuk berbelanja ya. Bukan yang lain, untuk hanya sekedar iseng-iseng membeli makanan atau membeli minuman seperti itu, tapi berbelanja bulanan sesuai dengan budget. Tuh. Lalu yang keenam adalah jangan lupa memakai masker. Masker kita siapkan masker mungkin lebih dari satu, kita siapkan di tas ya, karena khawatir nanti kalian lupa menaruhnya atau hilang di jalan seperti itu. Yang ketujuh, jangan lupa membawa hand sanitizer di tas selalu ya, untuk ketika kita memegang sesuatu yang kotor kita menggunakan hand sanitizer. Yang kedelapan, jangan lupa kita menjaga jarak minimal 1 meter dari setiap orang yang kita temui di sana nanti ya, karena dengan menjaga jarak kita akan intensitas untuk menularkan virusnya berkurang seperti itu. Yang kesembilan, pilihlah tempat belanja yang menerapkan protokol kesehatan, karena ketika di sana, di tempat sana, sebelum kita masuk kita dicek suhunya dan diberikan hand sanitizer ya, seperti itu.
Sehingga ketika tempat belanja aman, insya Allah kita juga akan aman untuk berbelanja di sana, merasa nyaman dan aman untuk berbelanja di sana. Yang ke-10, ketika kita sudah masuk dan menemukan troli belanja, jangan lupa trolinya itu dilap lebih terdahulu ya, atau disemprot dengan semprotan disinfektan, karena kita menghindari namanya troli itu sudah dipegang dengan orang lain, kita memegangnya akan terkena virus nantinya. Makanya safety dengan disemprot dulu lalu dilap. Oke, yang ke-11, ambillah barang sesuai dengan list kebutuhan kita yang sudah dipersiapkan tadi ya, di awal, untuk mengambil barang sesuai dengan yang ada di list kita. Jangan sampai kita mengambil barang atau mengambil produk yang tidak sesuai dengan list, itu akan menaikkan budget keuangan kita nantinya. Yang berikutnya, jangan lupa melihat produk tanggal kadaluarsanya itu lebih teliti ya. Jangan sampai kita sudah lewat tanggal kadaluarsa kita ambil atau kita tidak mengeceknya terlebih dahulu. Itu akan sangat berbahaya ya. Oke. Kalian kalau sudah selesai jangan lupa ke kasir untuk membayar produk-produk yang kalian beli, barang-barang yang kalian sudah beli seperti itu. Jangan lupa ke kasir untuk membayarnya. Dan simpan struk belanjanya, karena struk belanja itu bermanfaat nanti untuk belanja berikutnya untuk membandingkan harga ya. Selanjutnya siapkan uang parkir. Nah ini nih Kak, kita kadang-kadang lupa dengan mempersiapkan uang parkir karena habis belanja uangnya habis, atau kita menggunakan debit ya, kartu debit, kita lupa menyiapkan namanya uang parkir. Kalau bisa disiapkan dari rumah, sekiranya 2.000 atau sampai 5.000 rupiah ya. Nah, kalau misalkan kita sampai lupa, kita pastinya akan malu ya nanti dengan tukang parkirnya. Masa iya mau ngutang ya kan? Tuh ya. Dan selanjutnya yang terakhir nih ya, kalau misalkan kalian sudah berbelanja, selesai beraktivitas di luar, jangan lupa sampai rumah kita mencuci tangan kembali dan membersihkan tubuh kita, badan kita segera. Itu tadi tips-tips belanja aman saat pandemik dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan juga 3M, yaitu mencuci tangan, terus memakai masker tadi ya yang sudah kita praktekkan, dan yang terakhir adalah menjaga jarak minimal 1 meter. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga tips-tips yang disampaikan tadi bermanfaat buat kamu, sahabat Solihah. Dan sebelumnya jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Oke, terima kasih. See you next time.